Kita lanjutkan materi kita tentang kejadian majemuk, yaitu yang kedua, yaitu kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua. Atau sebaliknya ya. Atau sebaliknya. Artinya kejadian kedua tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama. Kita akan mempelajari kejadian saling bebas itu tersendiri, kemudian kejadian bersyarat tidak saling bebas. Nah, kita bandingkan. Ini contoh ya. Dalam sebuah kantong terdapat 5 bola hijau. Kita simbol dengan H ya. Kemudian 4 dan 4 bola merah atau M ya. Peluang mendapat bola pertama dan bola kedua berwarna hijau ya. Ini yang ditanyakannya. Tentukan peluang pendapat bola pertama dan kedua berwarna hijau. Kita perhatikan yang bagian pertama, bagian A kecil. Itu kalau bola dikembalikan. Ini kalau bola dikembalikan. Nah, misalnya S1 itu kita sebut adalah pengambilan bola berwarna hijau pertama ya. Yang pertama. Kemudian yang E2 kejadian pengambilan bola berwarna hijau yang kedua. Oke, sekarang kita tahu sampelnya apa? Sampelnya adalah bola hijau ada 5. Hijau 1, hijau 2, hijau 3, hijau 4, dan hijau 5. Kemudian merahnya merah 1, merah 2, merah 3, dan merah 4. Kalau kita hitung jumlahnya ada 9 ya. Nah, peluang E1 itu adalah hijau pertama, pengambilan pertama berarti ada 5/9. Nah, kemudian bola dikembalikan lagi. Bola dikembalikan lagi ya. Lagi, maka E2 peluang E2 itu adalah tetap 5/9. Kenapa? Karena ada 5 yang hijau dan dari 9 bola yang ada. Jadi inilah yang dinamakan dengan kejadian saling bebas ya. Kejadian saling bebas artinya
pengambilan pertama tidak ada pengaruhnya terhadap pengambilan kedua, atau pengambilan kedua tidak ada pengaruhnya ke pengambilan pertama. Jadi kalau pengambilan pertama hijau dan yang kedua hijau, maka peluangnya 1 E2-nya hijau semua ya. Berarti 5/9 dikali 5/9 atau 25/81. Nah, ini diperoleh dari, jadi rumus saling bebas. Bebas itu adalah peluang E1 dan E2 itu sama saja dengan apa? Peluang E1 dikali dengan peluang E2. Ini adalah rumus untuk kejadian saling bebas. Oke ya. Nah, selanjutnya yang B, bola tidak dikembalikan. Nah, kalau bola tidak dikembalikan, misalnya tadi apa? S-nya tadi, jumlah S-nya adalah berapa tadi? 9. N hijau itu adalah 5 dan N merah itu adalah 4. Oke ya. Kalau kita tidak dikembalikan, pertama ya, peluang terambilnya hijau pertama dan hijau kedua. Coba perhatikan ya. Pada saat kita sebut gini E1 itu ya, kejadian terambilnya hijau pertama. Pertama ya. Kemudian E2 itu adalah kejadian terambilnya hijau kedua setelah hijau pertama. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, kalau peluang, kita tulis ya, peluang E1 itu kalau kita lihat apa? Karena masih bolanya ada 9, maka ini N hijau pertama dibagi NS ya, itu nilainya adalah 5/9. Oke ya. Kemudian peluang hijau kedua setelah hijau pertama, karena hijau itu dari asalnya 5, sisa diambil 1, sisa 4 ya. Sisa 4 ya. Kemudian jumlah bola karena sudah terambil pertama, asalnya 9, jadi sisa 8. Atau kita tulis setengah ya, 1/4, jadi setengah. Jadi kalau ditanya peluang terambilnya hijau pada bola pertama dan hijau bola kedua, itu adalah peluang pertama, hijau pertama dikalikan dengan peluang hijau kedua setelah hijau pertama. Nah, kalau kita lihat ini rumusnya adalah sering dinamakan dengan kejadian bersyarat ya. Kejadian bersyarat tidak bebas ya. Atau kejadian tidak bebas bersyarat. Kejadian bersyarat tidak saling bebas ya. Nah, kalau kita hitung hasilnya, Pi E1 irisan E2, Pi E1 tadi 5/9. Kemudian Pi E2 setelah E1 adalah setengah. Jadi hasilnya adalah 5/18. Oke. Nah, jadi bisa dibedakan antara kejadian saling bebas dan kejadian saling bebas bersyarat atau kejadian bersyarat tidak saling bebas. Itu adalah artinya kalau kejadian bersyarat tidak saling bebas, yang kedua dipengaruhi oleh
kejadian pertama. Oke ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan, kesimpulannya ya, kalau kejadian saling bebas, yang pertama ya, bebas ini berlaku Pi E1 irisan E2 itu adalah Pi E1 dikalikan dengan Pi kejadian yang kedua. Kemudian ada yang istilah lagi kejadian bersyarat tidak saling bebas. Jadi Pi E1 irisan E2 itu sama saja, dan ya sama kejadian satu dan kejadian kedua itu adalah Pi E1 itu sendiri dikali dengan Pi kejadian yang kedua setelah terjadi kejadian yang pertama. Jadi itu ya, jadi kita bisa bedakan. Nah, sekarang kita ambil contoh soal yang berhubungan dengan kejadian saling bebas ya. Di sini ada suatu kotak berisi 8 kelereng merah, 7 kelereng kuning, dan 5 kelereng hijau. Satu kelereng dikeluarkan dari dalam kotak secara acak, tanpa pengembalian. Ingat ya, tanpa pengembalian. Berarti ini adalah kejadian bersyarat tidak saling bebas ya. Kemudian pengambilan dilakukan 3 kali. Berapa peluang terambilnya 3 kelereng merah? Ini berarti kita menjawab ya. Kita tahu bahwa S-nya ada 9 ya. Berarti merahnya ada 8 ya. NS-nya sama saja apa? 8 ditambah 7 ditambah 5. Ada 20 buah kelereng. Merahnya ada 8. Kemudian kuningnya ada 7 dan hijaunya ada 5. Oke ya. Kemudian katanya pengambilan dilakukan 3 kali. Nah, peluang ketiganya merah. Tiga-tiganya merah. Berarti pertama diambil merah, kedua merah, ketiga merah tanpa pengembalian. Nah, sekarang peluang merah pertama itu berapa? Karena merahnya ada 8, berarti dan jumlah seluruh bolanya ada 20, maka peluangnya adalah 8/20 atau 2/5. Ini peluang merah yang pertama. Kemudian peluang merah kedua setelah merah pertama diambil. Nah, karena merahnya tadi 8, diambil 1, sisa 7. Kemudian bola itu sendiri jumlahnya berapa? Dari 20 diambil 1, sisanya adalah 19. Kemudian yang kedua, peluang merah yang ketiga ya, maaf ya, setelah merah kedua diambil. Tadi kalau merah keduanya kan 7/9. Berarti sisa ke berikutnya adalah apa? 6/18. Karena bola sisa 18, karena sudah diambil ini yang pertama kedua, sisa 18, dan merahnya sendiri sisa 6 karena diambil pertama dan kedua, atau 1/3. Jadi peluang merah 1, merah 2, dan merah 3 itu sama saja apa? Peluang merah 1 dikali peluang merah 2 setelah 1, kemudian dikali peluang merah 3 setelah merah 2. Nilainya adalah 2/5, maaf ya, dikali 7/19 dikali 1/3. Hasilnya 14/285. Oke ya. Jadi peluangnya adalah 14/285. Selanjutnya yang nomor B ya. Kelereng peluang terambilnya kelereng merah pada pengambilan pertama, kuning kedua, dan hijau ya pada pengambilan ketiga.
Nah, sekarang kita lihat, ini merahnya ada 8 ya. Peluang merah, waktu pertama kita mengambil merah adalah 8/20. Kemudian peluang yang kedua adalah kuning ya. Kuning, tetapi setelah, karena tidak dikembalikan, berarti setelah merah ya. Berarti ini berkurang ya, 20 nih menjadi 19. Kalau kita sederhanakan ini adalah 2/5 ya, maaf ya. Kemudian ini 19. Tetapi kita tidak pernah mengambil kuning ya, berarti kuningnya tetap 7. Nah, kemudian yang ketiga, pengambilan yang ketiga, terambil hijau setelah kuning ya, setelah kuning kedua. Berarti jumlah kelerengnya sisa 18. Dan hijau sendiri ada 5 ya, karena tidak pernah diambil sama sekali. Nah, kalau demikian ditanya peluang yang bagian B, merah, pertama, kedua kuning, ketiga hijau, itu sama saja dengan apa? Peluang merah dikali peluang kuning setelah terambil merah dikali peluang hijau setelah diambil kuning. Hasilnya adalah 2/5 kali 7/19 dikali 5/18 dicoret, sisa 14/342. 342. Oke ya. Nah, itu bagian B, 342. Nah, selanjutnya soal yang 24. 2 lembar kartu diambil secara acak dari 52 kartu bridge. Satu per satu dengan pengembalian ya. Ingat ya, dengan pengembalian. Berarti ini kejadian saling bebas ya, tidak ada pengaruhnya. Berapa peluang bahwa yang terambil keduanya kartu hati? Kartu hati ya, kita jawab yang bagian A. Kita coba di sini menjawab yang A. Peluang hati, kita hati ya, simbol H. Itu karena dalam sebuah kartu, kita coba di sini ya. Hati itu ada 13. Kemudian skop ada 13. Kemudian wajik ya atau diamond itu ada 13. Yang keempat adalah klaver, itu ada 13. Jadi jumlahnya pas 52 ya. Nah, jadi setiap kartu itu terdiri dari 13. Ada 4 macam kartu yang terdiri dari jumlahnya yang 13 jadi 52. Nah, sekarang ditanyakan, berapa peluang itu dikembalikan ya dengan pengembalian. Kedua kartunya hati ya. Yang pertama yang A. Hati yang pertama, peluang hati itu sendiri adalah 13/52 ya. Kemudian yang peluang hati yang kedua, ini hati yang pertama, peluang hati kedua adalah tetap 13/52, atau kalau kita sederhanakan 1/4 ya, ini 1/4 ya. Jadi jawabannya adalah peluang hati pertama dan hati kedua ya, itu adalah peluang hati pertama, ini kejadian saling bebas ya, kali peluang hati kedua, itu nilainya adalah 1/4 dikali 1/4. Kalau kita hitung ini adalah 1/16. Oke ya. Yang B, kartu pertama skop. Skop ya. Dan kartu kedua bergambar. Nah, peluang skop berapa? 13/52 atau sama saja dengan 1/4. Kemudian peluang gambar. G ya, setis gambar ya. Gambar itu dalam setiap kartu, itu gambar itu ada 3. Setiap kartu ya. Setiap kartu ada 3, yaitu King, King, Queen, dan Yong ya. Nah, karena 3, tapi dari King Heart, Yong Heart, dan Queen Heart, jadi 3 ini kalikan 4 ya, ada 12. 12 kartu ya, 12 kartu per
52. Jadi kalau kita nyatakan, karena ini dikembalikan kejadian saling bebas, cuman berarti kalau terambilnya skop dan gambar itu sama saja dengan apa? Pi skop dikali pi gambar. Peluang gambar skop berarti 1/4 dikali dengan 12/52, atau sederhanakan 12 bagi 4 sisa 3/52. Oke ya. Kemudian yang C, jawaban yang C ya. Satu kartu hati dan satu kartu gambar. Karena dua ya, tadi sama, ini soal nomor B maupun C itu sama ya. Satu kartu hati berarti pi hatinya, peluang hatinya itu adalah 1/4 ya, atau 3/52. Peluang gambar itu juga sama ya, tadi 12/52. Jadi hasilnya adalah kalau kita kalikan, ini peluang hati, heart, dan gambar itu sama saja dengan 1/4 kali 12/52 sama dengan 3/52. Oke ya. Nah, itu jawaban yang nomor 24. 25 ya. Nah, di sini ada soalnya. Peluang tanaman A akan hidup 5 tahun ke depan adalah 2/3. Peluang tanaman B akan hidup 5 tahun ke depan adalah 3/4. Tentukan peluang bahwa dalam 5 tahun yang akan datang kedua tanaman itu masih hidup. Yang kedua B, sekurang-kurangnya satu tanaman masih hidup. Oke ya. Kita coba yang nomor 25, yang A. Nah, coba perhatikan. Peluang hidup kita sebut PA ya. Anggap aja PA itu 5 tahun adalah 2/3. Kemudian peluang B hidup itu adalah 3/4. Karena ini tidak ada pengaruhnya A terhadap B, tidak mempengaruhi B, hidupnya B tidak mempengaruhi A, maka ya jawaban yang A. Peluang A dan B yang hidup 5 tahun lagi adalah 2/3 peluang A dikali peluang B, atau 2/3 dikali 3/4. Kita sebut, kita sederhanakan, ini coret ya, 2/4 atau 1/2. Oke ya. Yang B, sekurang-kurangnya satu tanaman masih hidup. Coba kita perhatiin, kalau satu tanaman masih hidup, berarti coba kita lihat. Kalau kita ini PA itu adalah 2/3, tetapi kalau mati kita sebut komplemennya ya. Ingat, komplemennya adalah kalau dia peluang hidupnya 2/3, maka peluang matinya adalah 1 dikurang 2/3 atau 1/3. Oke. Kemudian kalau PB-nya hidup, kalau hidup itu 3/4, maka peluang mati tanaman B kita sebut komplemennya ya, 1 dikurang 3/4 atau 1/4. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba jawab yang nomor sekurang-kurangnya satu tanaman masih hidup. Yang pertama, sekurang-kurangan kedua-duanya masih hidup ya, kedua-duanya hidup. Berarti P A irisan B. Tadi PA kali PB. PA-nya adalah 2/3 kali 3/4 atau 2/4 atau 1/2. Sudah kita jawab ya, yang pertama kedua-duanya hidup. Kemudian yang bagian yang kedua, bisa jadi siapa yang hidup? A yang hidup, tetapi B yang mati. Katanya sekurang-kurangnya ada satu, berarti ini satu yang hidup ya. Berarti peluang A dikali peluang B komplemen. Peluang A adalah 2/3. B komplemennya adalah 1/4 ya, 1/4. Sederhanakan 2 berarti 1/6. Oke ya. Yang ketiga,
Kasus yang ketiga, bisa saja yang A yang mati tetapi B yang hidup. Nah, berarti peluang A komplement dikali peluang B yang hidup. Nah, berarti komplement dari A itu sendiri adalah 1/3 kali B yang hidup adalah 3/4. Hasilnya adalah 1/4. Nah, oke ya. Jadi kalau kita nyatakan sekurang-kurangnya satu tanaman hidup, berarti ada 3 kemungkinan. 1, 2, 3. Artinya jawabannya adalah 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Kalau kita nyatakan dalam penjumlahan ini per 12 ya. Ini 6, ini 2/12, ini 3/12. Kalau kita jumlahkan berarti 11/12. Nah, jadi peluang sekurang-kurangnya 1 masih hidup, jawabannya adalah 11/12 ya. Sebuah lempeng dibuat seperti permainan pada roda berputar nomor 1 sampai dengan nomor 8. Jika diputar 2 kali, tentukan peluang mendapat A hasil keduanya ganjil, dan yang kedua hasil pertama genap atau hasil kedua prima. Nah, kalau 1 sampai 8 berarti S-nya adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NS-nya di situ ada 8. Kemudian pertanyaan yang pertama, keduanya ganjil. Berarti yang misalnya kejadian A itu adalah ganjil. Kejadian A itu ganjil, berarti A itu adalah 1, 3, 5, 7. Ya, jadi kalau kita hitung NA-nya itu ada 4 ya. Jumlah putaran pertama itu ganjil, muncul dan putaran kedua juga ganjil. Jadi peluang ganjil yang pertama kemudian ganjil yang kedua itu sama saja, karena ini prinsipnya saling bebas, maka ini PA1 kali dengan PA2. Karena peluangnya adalah 4 ya, PA sendiri adalah 4/8 atau setengah. Jadi hasilnya adalah setengah dikalikan dengan setengah atau 1/4 ya. Setengah kali setengah 1/4 ya. Nah, jadi peluangnya adalah peluang A pertama, kemudian tidak ada yang hilang ya, karena berputar tidak ada yang hilang, kalikan dengan A yang kedua, juga kembali setengah, maka hasilnya adalah 1/4. Kemudian yang kedua, pertama genap, berarti kejadian misalnya A-nya, ini yang bagian A ya. Kemudian bagian B, hasil pertamanya genap ya. Kalau genap berarti kita sebut B ya. Genap, misalnya genapnya berarti 2, 4, 6, dan 8. Kalau diputar 2, 4, 6, dan 8, ini sama saja dengan NB-nya itu adalah 4 ya. Kemudian prima yang C, kita sebut C ada prima apa? 2, 3, 5, 7. Ini NB-nya juga NC, maaf ya, NC adalah 4. Nah, kalau kita cari peluangnya, pertama kita putar pertama, jadi katanya atau ya, berarti P, B, atau C. Coba perhatikan di sini. Kalau kita lihat, ada enggak B irisan C? Ada, yaitu angka 2 ya. Jadi N. B irisan C itu sama saja dengan 1. PB atau C, kata atau ya, atau berarti kita jumlahkan, berarti P B ditambah PC dikurang P A irisan B. 4/8, kemudian dikurang dengan irisannya adalah 1/8. Hasilnya adalah 7
per 8. Nah, itu jawabannya ya.